Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa Ananda selalu mematuhi protokol COVID. Karena saat ini virus corona sudah meningkat. Jadi Ananda semua harus berhati-hati, tetap gunakan masker dan jaga jarak. Baiklah Anda sekalian, pada hari ini kita pemantapan materi IPA kita yaitu berkaitan dengan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, baiklah Anda sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat. Nah, Anda sekalian, pada sebelumnya kita telah mengulas tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Kali ini Bapak mengulang kembali pemantapan materi berkaitan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, masih ingatkah Ananda apa itu perkembangbiakan vegetatif? Benar sekali, bagus. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau dikenal dengan istilah aseksual atau tidak disertai dengan proses pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baiklah Anda sekalian, selanjutnya, nah, perkembangbiakan secara tidak kawin ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah, biasanya hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang biasanya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara tidak kawin dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada apa ya? Yang pertama masih ingat? Ya, bagus, membelah diri. Yang kedua masih ingat? Ayo, nah, bagus, bertunas. Dan yang terakhir, fragmentasi. Nah, ini adalah 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, Anda sekalian akan kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama ada membelah diri. Perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri ini terjadi pada hewan yang bersel satu. Contohnya amuba dan pramesium. Nah, baiklah kita lihat perkembangbiakannya. Nah, amuba. Nah, ini adalah tahapan-tahapan perkembangbiakan dari amoeba. Nah, yang pertama, amuba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amuba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Terlihat pada gambar ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Terlihat pada gambar 4 dan 5 ya. Kemudian akhirnya berbentuk 2 sel amuba. Yang baru nomor 5 gambarnya. Kemudian amuba itu mendiri dan akan membelah diri lagi. Ada pada gambar nomor 6. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari amuba. Apakah Anda sudah paham, Nak? Oke, selanjutnya. Nah, bertunas. Apa itu bertunas? Bertunas merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Nah, perkembangbiakan dengan pembentukan tunas ini terjadi pada hidra, porifera, dan coelenterata atau hewan-hewan yang berpori. Nah, biasanya diisi oleh hewan-hewan yang tidak bertulang belakang dan memiliki pori-pori. Nah, selanjutnya hidra ini adalah gambar hidra. Ini adalah skema atau tahapan tentang tunas hidra menjadi individu baru. Nah, pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Nah, ini adalah tonjolan. Nih ya, seperti dahan. Nah, kemudian tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Ketika cukup besar, tunas itu akan melepas, akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, ini adalah skema
atau tahapan perkembangbiakan hidra dengan cara bertunas. Nah, Anda sekalian, selanjutnya ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Siapa yang masih ingat apa itu fragmentasi dan apa contohnya? Oke, bagus. Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contohnya adalah planaria, cacing pipih, dan pita. Nah, bagaimana tahapannya? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama yaitu cacing planaria tinggal di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Jika salah satu bagian tubuhnya dipotong, tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru menjadi planaria. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, ini tahapan pemotongan diri pada planaria. Jadi, planaria ini adalah dikenal dengan sebutan fragmentasi atau pemotongan tubuh. Jadi, Anda sudah paham? Jika sudah paham, mari kita bermain bersama mengerjakan soal di kuisis berikut. Anda coba hanya mengklik linknya yang Bapak kirim. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda selalu bersemangat dan terima kasih Ananda telah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.